Anissa. Okay. Bella. Dina. Gerhana. Where's Gerhana? Absent. Absent, right? Oke, semoga the next time bisa join dengan kita lagi, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Suci. Dan pagi semua ya. Sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, agar kita merefresh otak kita bersama, biar semakin bersemangat lagi, ya, karena kita kan di sudah siang, ya, menjelang afternoon atau menjelang sore, gitu ya. One, oke, one, two, three, four, five. 6. Answer. Why? 7. 8. Tepuk tangan untuk kita dulu. Let's try together, right? 1. 2. 3. Okay. 4. Ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu berkenaan dengan teks atau deskripsi teks. Kalian bisa mengidentifikasi, ya, what is descriptive text. Jadi apa itu descriptive text? Teks deskripsi. Oke. Teks deskripsi. Kemudian, ya, dari teks itu kita lihat apanya? Konteksnya, kemudian strukturnya, ya, fungsinya, ya. Fungsi teks itu untuk apa? For what? Ya, fungsinya, kemudian general structure-nya, ya. Kita sudah mempelajari apa simple present tense, ya. Sekilas tentang simple present tense. What is descriptive? Lalu apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a kind of text that describes something or a person in particular or details. Jadi descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau seseorang secara terperinci. Oke, jadi what is descriptive? Apa itu descriptive text? Ya, apa? Descriptive text is kind of text that describes something, person in particular atau detail. Jadi teks deskripsi itu, ya, teks yang menjelaskan, ya. Jadi patokannya adalah ini, ya, describe, ya. Kemudian menjelaskan something, sesuatu, orang, ya, yang lebih detail, ya. The purpose of descriptive text to give information, describe someone or something specially to the readers in particular or detail. Jadi kita ingin, ya, memberikan informasi, menggambarkan seseorang, sesuatu atau benda itu tadi, ya, atau sebuah objek, ya, kepada orang lain. Objek, ya, atau siapa sih yang bisa kita gunakan di dalam teks deskripsi ini, ya? People around us. Jadi orang di sekitar kita. Siapa? Who is? Siapa? People
ya, grandpa, grandma, itu kita bisa deskripsikan. Nah, untuk kita, ya, misalkan diminta untuk mendeskripsikan, ya, tentang tempat atau apa, kita bisa gunakan misalnya mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Raja Ampat, ya. Kemudian company profile, kita bisa mendescribe, ya, company profile itu misalnya sebuah perusahaan apa, itu bisa kita jelaskan. Ya, mendeskripsikan misalnya Pertamina, WD Data dan sebagainya, ya. Kemudian biografi of famous atau successful person, ya. Ya, biografi ini adalah daftar riwayat hidup, ya. Yang pertama, ya, ada generic structure-nya atau struktur umumnya yang perlu kita pakai, ya, for make descriptive text atau mengidentifikasinya. Ya, yang pertama, ya, ada identification, ya, adalah yang menjelaskan di mana, siapa, ya, dari objek yang akan dideskripsikan, ya. Introducing whether or who is the subject is being described, ya. Jadi siapa yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang kedua adalah description, ya. Describe part, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Jadi mendeskripsikan bagian yang dideskripsikan apa saja, ya. For example, ya, ketika identifikasi kita bisa menyebutkan Ricky was born tanggal berapa, kemudian setelah penjelasan itu kita masukkan penjelasan yang lainnya, ya. Ricky seperti apa sih Ricky, ya. Kemudian, ya, seperti yang sudah kita pelajari di simple present. Nah, simple present digunakan untuk, ya, bagian dari descriptive type ini, ya. Yang pertama kita ketika ingin membuat deskripsi itu fokus on specific participant. Itu tadi yang kata Bapak sampaikan, bahwa kita harus siapa dulu orangnya, ya, atau apa bendanya. Jadi anti spesifik, ya. Spesifik itu lebih detail tadi, ya. Kemudian biasanya menggunakan simple present tense, yaitu ya kita gunakan untuk menggambarkan sekarang, ya, karena kita menceritakan. When, kapan kamu menceritakannya? Kalau misalnya kalian diminta untuk mendeskripsikan temannya, your friend, kapan? When, kapan? Ya, otomatis no, ya, sekarang kan, yang sedang berlangsung, gitu, ya. Kemudian biasanya menggunakan beberapa use some adjective in many sentence. Apa itu adjective? Kata sifat, right? Kata sifat. Jadi kita menggunakan kata sifat, misalnya handsome, smart, ya, tall dan sebagainya. Oke. Ini contoh, ya. Contoh, this is for example from text descriptive, ya. Siapa yang dijelaskan? Siapa yang dideskripsikan? Daniel. Ya. Dari mana kalian tahu? Ya, jadi Daniel Jacob Reddick. Jadi siapa si Daniel? Ya, jadi Daniel itu yang akan dideskripsikan oleh orang itu, ya. Nah, kemudian was born in Fulham, ya. Kemudian, nah ini proses dari identification-nya, ya. Jadi ini identification. Ya, siapa? Itu tadi the personal person. Siapa? Nama, ya, name, kemudian lahirnya kapan, kemudian siapa dia. Kemudian masuk ke bagian description. Description ini menjelaskan, ya, describe general dari orang-orang itu, ya, tapi dia sifatnya lebih spesifik pada satu pribadi. Bagi contoh, ya, Dan has white skin, ya, dia punya kulit putih. Dari mana kita tahu? Ya, white skin. White ini menggunakan kata apa? Adjective, right, ya. Jadi kata sifat, ya. Kemudian dark brown eye, kemudian saudara humoris, kemudian misterius, ya. And he love football, one racing dan sebagainya. Nah, itu untuk menjelaskan orang secara detail, ya. Sangat detail. Ya. Jadi when you write descriptive text, you must make detail, ya. Jadi kalian harus membuat lebih
penampilan. Doraemon is very kind and helpful. Nah, sebagai contoh lagi ya, Doraemon ya. Nah, Doraemon itu lebih spesifik. Nah, kemudian Bapak minta kalian ya untuk melihat gambar ya. Oke, wait a few minutes. Siapa? Who is it? Who is it? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Who is Cristiano Ronaldo? Siapa itu Cristiano Ronaldo? Bola. Ya, otomatis kita we know ya bahwa Cristiano Ronaldo itu pemain sepak bola, bukan pemain basket. Ya, ini proses dari deskripsinya. Ya, ya Ronaldo, Madeira dan ya. Tuh bisa kalian baca, lihat dulu ya. Ya, jadi ini kita masuk ke tes deskripsinya ya. Ya, kita identifikasi dulu ya. Deskripsinya ada berapa berarti? Tiga. Yang pertama, Ronaldo was born ya in Madeira. And then Cristiano Ronaldo is famous footballer ya. Karena ada 3 paragraph ya. Jadi people know Cristiano Ronaldo is a good football player ya. Dan beberapa penjelasannya ya. Itu contohnya. Oke. Ya, sekarang ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang sedikit istilah ini? No? Oke. Alhamdulillah kalian tahu ya. Thank you. Jika bukan ice breaking kita lebih ya smart build lagi, kemudian lebih fresh lagi ya. Sekarang sebelum Bapak memberikan tugas, kita bagi kelompok berdasarkan kelompok minggu-minggu sebelumnya ya. Yaitu kelompok dari auditory, kemudian visualis, ya, kemudian ada kinestetik atau kinestetik, ya. Kalian pelajar yang hobinya lihat visual, ya, dari gambar dan sebagainya, itu kalian silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Yang visual, visual, oke, oh ya, sudah sesuai ya. Kemudian auditory, ya. Agak mengetus sedikit. Kemudian kinestetik, ya. Kinestetik, and then ya ada 2 poin ya kelompoknya. There is 2 group, kinesthetic, and then 1 visual, and then 1 visual auditory. Oke, di sini Bapak bagikan LKPD. Kalian nanti menjelaskan berdasarkan urutan yang ada di sini. Alright. This is Mary. You know Mary? Mary. I know. Come on. Not loud. Bye-bye. Have you seen my boyfriend? See this? Right. You know? Bye-bye. Oke, kita sambil presentasi dan yang misalnya LKPD-nya ya. Dan kelompok siapa dulu terlebih dahulu? Wih,
there is place security post. The security post is guarded by 2 security guards. They are in charge of maintaining security in my school and my school. Besides the security post, there is a large, beautiful court in my school. Then we will pass the parking area. After going through the parking area, we'll see the main building of my school. The building is very large, serves as teacher, headmaster, and employee room in my school. Okay. Yes. Silakan. Thank you. There is question. Oh, if there's question, you can ask. Raise your hand, please. Yes. Yes. Oh, identification is the first paragraph in the message. Yes, in the beginning. And I'm back in the. Ayo, in other group, there is question? No? No. Okay. For the next week, you must explain your question, right? Yes. You must ask with group presentation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Where will describe Lionel Messi? Identification: Lionel Andres Leo Messi is a name synonymous with footballing greatness. Born in Rosario, Argentina on June 24, 1987, Messi has solidified his place as one of the greatest footballers of all time, despite his relative terms of playing style. Messi is a player full of skill, speed, and creativity. He has excellent ball control, which allow him to play the ball perfectly with his opponent. His precision and thoroughness is both short and long. His silence is his trademark. Apart Jadi tadi kan sudah Bapak sampaikan, ya, sudah Bapak bagi. Kemudian kalian sudah presentasi. Nah, ada KPD yang sudah kalian kerjakan juga yang pada kali itu. Nah, for the next meeting, ya, jadi you must kalian harus lebih ini lagi, untuk mencoba menggunakan bahasa Inggris ya, ini lagi ya. Nah, silakan dilihat KPD-nya. Dari beberapa pertanyaan tadi yang mengidentifikasinya, ya, sesuai atau tidak, ya. Di situ kan ada petunjuknya, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian mengidentifikasi sesuai tidak mana yang menjadi key-nya atau kuncinya, ya. Kemudian function-nya, strukturnya, ya. Seperti yang ini ya. Nah, jadi dicocokkan kembali, ya. Mana yang pasnya, seperti. Oke. Oke, ini sedikit pas ya. Ya, jadi mana yang auditor? Oke. Nah, jadi patokan kalian karena menggunakan link ya. You use link. Nah, you can berdasarkan yang kalian sampaikan tadi, kemudian silakan dilihat ya, dibaca kalau mau. Dibacakan. Kalian sesuaikan dengan KPD-nya. So, untuk LKPD semuanya sudah diisi? Ya, Pak Winda, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, berdasarkan dan juga ini. What is your work ya? Jadi tugas kalian. Mana?
Sudah? Apa nih? Soal sumatifnya kalian kerjakan di rumah nanti seperti yang sudah Bapak kasih tadi kan sudah dimasukkan dalam LKPD ya, di beserta LKPD tadi ya, kalian kerjakan di rumah ya for next week karena tidak terkejar waktunya. Jadi dari presentasi yang kalian lakukan from kinesthetic, visual, auditory ya, kemudian beberapa penjelasan ya, bisa kita tarik kesimpulan bersama ya. What is descriptive text atau apa, text deskripsi itu apa? Teks yang Oke, you can use bahasa. Kamu bisa menggunakan bahasa. Kalau memang misalnya agak sedikit ini ya. Apa? Teks yang mendeskripsikan sesuatu, apa lagi? Orang secara terperinci. Ya, jadi you can describe something atau thing, person, kemudian particularly ya, jadi secara detail ya. Itu descriptive text ya, atau text deskripsi ya. Kemudian tadi ya ada generic structure-nya. Generic structure-nya apa? Identification, right? And then what is description? Jadi there are two ya generic structure-nya. Yang pertama ya, the first identification and then description ya. Kemudian fokusnya kepada apa tadi ya? People around us, and then tourism place, and then things ya sudah. Kemudian personal ya, personal profile atau biografi. Kemudian apa lagi? Company profile ya. Jadi di situ ya bagaimana kita untuk menggunakannya ya. Kemudian ketika kita mengidentifikasi, maka kita harus ya melihat kuncinya di mana ya. Kalau misalkan ya ada diacak identifikasinya di bawah, kemudian deskripsinya di atas, maka kalian harus bisa membedakan ya. What is the identification and then what is description-nya, atau mana walaupun posisinya dirubah ya, di change atau dirubah ya. Nah, jadi lihat kata kuncinya siapa ya. Kalau misalnya dia tokoh, maka kita lihat dulu menjelaskan tokohnya awal siapa. Kalau di atas misalnya dia memiliki blue eyes, kemudian misalnya black skin misalnya, kemudian long hair misalnya, punya, berarti itu sudah menjelaskan ke deskripsi. Maka yang benar kita ambil dari yang di bawahnya ya, identifikasi mana. Misalnya di bawahnya ada Mr. Hendro misalnya ya, has black skin misalnya. Bapak ya, Mr. Hendro ini misalnya punya kulit yang hitam. Nah, jadi bisa, berarti yang identifikasinya di sana ya. Kemudian tadi kita sudah ini. Nah, untuk tugas tambahannya ya, selain menyelesaikan asesmen sumatif yang ada ya, kalian membuat lagi per individu ya. Kalian menjelaskan tentang orang boleh ya. This is for personal task ya, atau untuk tugas individu ya, untuk tugas individu ya. Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah, boleh tentang tempat, personal atau yang lainnya ya. For the next week kita akan mengulas sedikit tentang deskripsi, kemudian kita masuk ke teks jenis lainnya yaitu naratif. Nanti akan sedikit berkaitan ya. Apa? For the next week kita akan menjelaskan mengulas sedikit, kemudian masuk ke teks naratif. Sebelum pulang ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa